Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah TP2GD Kabupaten Bekasi menerima kunjungan TP2GD Provinsi Jawa Barat dalam rangka visitasi pengusulan calon pahlawan nasional CPN asal Kabupaten Bekasi Kiai Haji R. Mamun Nawawi di Hotel Grand Cikarang, Cikarang Utara pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Sekretaris Daerah Dedi Supriyadi menyampaikan, Pemkab Bekasi berkomitmen agar proses pengusulan calon pahlawan nasional CPN Kiai Haji Raden Mamun Nawawi dapat berjalan sampai ditetapkannya tokoh asal Kabupaten Bekasi ini sebagai pahlawan nasional. Dia mengatakan, sampai saat ini, TP2GD, Dinas Arsip, terus melakukan upaya pelengkapan dokumen, data dan langkah-langkah sesuai dengan tugas masing-masing. Pada saat waktu ada pelaksanaan sholawat ataupun di Pemda, waktu itu ada kehadiran Bapak Habib Lutfi, juga beliau selaku Watinpres, dan kami menyampaikan dan berdiskusi dengan unsur Forkompinda. Di situ juga disampaikan bahwasanya kami sedang mengusulkan calon pahlawan nasional asal Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Kiai Haji Raden Mamun Nawawi. Dan beliau memang antusias, dan malah beliau itu menceritakan, mungkin Habib Lutfi itu tahu sejarah itu. Kami pun mungkin Musbida dan saya juga hadir waktu itu juga menyampaikan bahwasanya giroh ataupun juga semangatnya itu ketika ada 10 November Pak, beliau itu, karena beliau juga sebagai Watinpres, dan ternyata literasi teman-teman beliau sangat-sangat termasuk bagaimana ini Indonesia, sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Dan insya Allah waktu itu kami juga sudah sempat membuat surat untuk salah satunya permohonan rekomendasi Pak. Beliau paham ditutupi, cuma mungkin karena kesibukan beliau dan sebagainya, dan juga beliau sebagai mungkin mudah-mudahan itu juga bisa menjadi tambahan referensi yang nantinya. Tapi beliau intinya mendukung secara lisan, cuma mungkin belum dituangkan dalam tertulis. Karena beliau juga sebagai, saya juga memang ulama ataupun yang ini, dan beliau juga sebagai Watinpres dari Presiden. Dan ini juga menjadi tambahan, cuma memang belum dituangkan di dalam secara kami sudah menyiapkan, tapi belum, karena prosesnya harus ditempuh juga. Insya Allah Pak, kami akan kejar, dan saya sudah menyampaikan ke Pak Kiai waktu itu, kapan-kapan kita mungkin silaturahim nanti dengan tim mungkin akan menyampaikan, tapi setidaknya beliau sudah menyambut baik dan berkenan untuk mendukung daripada pengusulan pahlawan nasional ini, yaitu Pak Kiai Haji Raden Mamun Nawawi. Dan tentunya kami sudah dari pemerintah daerah sudah berupaya, mungkin sudah disampaikan terkait dengan data-data, termasuk juga penamaan nama jalan, kemudian nanti ada monumen, kemudian juga pemugaran ataupun lokasi itu makam dan sebagainya. Kami prinsipnya pemerintah daerah sudah menyatakan komitmen dan konsistensi mendukung sepenuhnya daripada pengusulan pahlawan nasional ini, Bapak Kiai Haji Mamun Nawawi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menyampaikan, GD Jabar menyarankan agar terus dilakukan pengkajian pendalaman dari tokoh CPN yang tengah diajukan untuk memperkuat dokumen-dokumen ke tingkat pusat. Harapan kita semua di 2023, sehingga di 2023 ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, ada 2 pahlawan nasional. Ketua TP2GD Provinsi Jabar Profesor Rieza Dien Putra mengemukakan, pihaknya dalam kesempatan ini berkesempatan menyampaikan hasil kajian, beserta visitasi langsung ke Pondok Pesantren Milil Kiai Haji R. Mamun Nawawi. Masyarakat Kabupaten Bekasi, tapi sudah menjadi perjuangan rakyat Jawa Barat sekarang. Dan juga bisa jadi perjuangan bangsa secara keseluruhan, karena kita akan menghormati, menghargai sosok yang dirasa sangat luar biasa telah berkontribusi bagi bangsa dan negeri ini. Kami atas nama pemerintah daerah dari Dinas Sosial mengucapkan terima kasih kepada tim TP2GD Provinsi Jawa Barat yang hari ini melakukan kunjungan dalam rangka visitasi dan verifikasi kaitan dengan persyaratan usulan calon pahlawan nasional Pak Kiai Mamun Nawawi.
Seperti yang kita dengarkan bersama tadi dari hasil arahan dan pemaparan Ketua Tim TP 2GD Provinsi Jawa Barat beserta tim menyampaikan bahwa kaitan dengan persyaratan kelengkapan baik secara khusus maupun umum ya, memang ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, walaupun sebetulnya secara umum persyaratan itu memang sudah ada, tetapi memang perlu penelitian dan pengkajian lebih dalam, terutama kaitan dengan masalah buku yang memang sudah dibuat ya. Di situ diarahkan supaya nilai-nilai perjuangan dalam substansi materinya harus lebih menonjol lagi. Karena memang dari penelitian dan penelusuran kita secara bersama-sama 2GD Kabupaten Bekasi, memang kita perlu lebih lanjut untuk melengkapi berkas-berkas itu baik dari ahli waris maupun dari tim luar yang memang seperjuangan dengan Pak Kiai Ma'mun Nawawi. Nah tadi arahan-arahan tadi memang sudah menjadi catatan kita, dan insya Allah dalam waktu dekat sebelum seminar nasional di Provinsi Jawa Barat yang diagendakan tanggal 23 Desember ini harus sudah lengkap, sehingga pada saat tim provinsi TP2GD Provinsi menyampaikan kepada TP2GP pemerintah pusat, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kekurangan berkas ini sudah bisa kita lengkapi, dan ini menjadi bahan untuk TP2GD Provinsi Jawa Barat ke TP2GP pemerintah pusat. Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan dalam upaya kita untuk pencalonan calon pahlawan nasional tahun 2023 nanti, tentunya TP2GD Jawa Barat dalam kapasitas dan fungsi yang diembannya, yang pertama itu tentunya harus melakukan verifikasi atas berbagai usulan yang masuk ya, ke tingkat provinsi berkaitan calon pahlawan nasional yang diajukan oleh daerah, dalamnya ada kota dan kabupaten. Dalam hal ini kami menerima pada dasarnya ada 11 usulan yang dianggap sebagai calon potensial untuk calon pahlawan dari Jawa Barat pada tahun 2023. Namun dari hasil verifikasi kami, dari 11 itu hanya ada 3 yang memiliki kelayakan untuk diproses lebih lanjut. Nah, dari 3 itu yaitu Kiai Haji Soleh Iskandar, kemudian Lasminingrat, Raden Ayi Lasminingrat, dan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Itu sebagai fungsi dan kapasitasnya kami kan melakukan kajian lebih lanjut terhadap 3 kandidat tersebut, termasuk terhadap Kiai Haji Ma'mun Nawawi ini. Nah, hasil kajian kami tentunya kami perlu diskusikan, kemudian dialogkan dengan tentunya pemerintah setempat, termasuk juga TP2GD Kabupaten. Nah, dalam kaitan itulah kami juga hadir di Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan hasil kajian kami, hasil penelitian kami berkaitan dengan usulan dari Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai calon pahlawan nasional. Kami TP2GD melakukan rapat secara maraton, melakukan sinyering untuk mengkaji itu, tentunya agar usulan kita semua ya, saya anggap usulan kita semua atau usulan dari Kabupaten Bekasi ini sampai kepada tujuan yang diharapkan. Dan untuk itu kami visitasi di sini untuk menyampaikan hasil kajian kami dan sekali juga melakukan kunjungan ke artefak-artefak atau lokasi yang bisa menjadi bukti bahwa tokoh itu memang pernah hadir dan besar di daerah tersebut, termasuk juga untuk melihat kontribusi yang diberikannya bagi daerah tersebut, khususnya dan tentunya bagi bangsa dan negeri ini ya. Namanya pahlawan nasional tentunya kan harus tidak hanya untuk tingkat lokal tapi juga untuk tingkat nasional. Jadi utamanya kami itu adalah untuk, jadi hasil kajian kami itu ada 2 aspek kan ya, jadi aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif kami lebih melihat kepada kelengkapan persyaratan, jadi kami lihat misalnya dari poin 1 sampai 10 itu ada poin itu apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian yang kedua aspek kualitatif. Nah, untuk aspek kuantitatif usulan Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu hanya 1 yang saya kira dianggap belum lengkap, yaitu usulan laporan tentang pelaksanaan seminar nasional. Kalau yang lain memang ada yang perlu dimutakhirkan ya, seperti biodata, riwayat hidup perlu dimutakhirkan ya, karena misalnya di sana perlu dilengkapi. Nah, setelah aspek kuantitatif maka kami bicara aspek kualitatif. Untuk aspek kualitatif ada 2 hal yang kami berikan fokus perhatian, yaitu pada riwayat hidup dan kemudian buku biografi. Nah, tadi kami sampaikan misalnya untuk riwayat hidup perlu ada penjelasan lebih lanjut, karena di riwayat hidup kan dijelaskan misalnya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Kiai Haji Ma'mun Nawawi,
Di sana dijelaskan beliau memiliki 4 istri dan 40 anak. Nah ini kalau dalam konteks itu harus dijelaskan siapa saja istrinya yang 4 itu, anak-anaknya 40 itu siapa saja. Jadi harus data yang lengkap. Yang lain juga tentunya penjelasan beliau pernah Foxhole kan, pernah menimba pendidik di Foxhole atau sekolah rakyat. Nah di sini tidak jelas kapan tahunnya itu, kapan dan bila mana. Dan itu yang perlu dijelaskan kembali di dalam riwayat itu. Nah sementara dalam konteks buku biografi, hal yang penting dari usulan pahlawan nasional adalah menjelaskan tentang kiprah peran tentunya sang calon dalam panggung sejarah Indonesia. Tentunya dalam artian kiprah yang dianggap memang bisa dinilai, bisa diakui sebagai sosok yang memang layak menjadi pahlawan nasional. Nah inilah yang tampaknya belum tampak dalam buku biografi yang sudah dibuat. Karena buku biografi itu memang membahas Ma'mun Nawawi misalnya dari sejak lahir 1912 hingga 1945. Tapi misalnya dari 45 ke 75 belum banyak cerita tentang Ma'mun Nawawi. Nah sementara yang hendak ditonjolkan juga tentang peran Ma'mun Nawawi, di mana pesantrennya pernah digunakan tempat latihan Hizbullah pada periode Februari Mei 45. Di sana juga belum didukung oleh dokumen-dokumen yang bisa menguatkan tentunya fakta atau cerita kisah tersebut. Nah inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman, hendaknya ini mangga silakan dilengkapi ya untuk untuk bisa merekonstruksi secara lebih utuh tentang kiprah dari Cikarang Noter News, dari Grand Cikarang, Cikarang Utara, melaporkan.